Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kinasiano Putra, NRP 5027-23109. Di sini saya dari kelompok C05 akan mengerjakan praktikum modul 4. Yaitu saya akan mengerjakan sebagai praktikum pertama untuk membuat aplikasi web di host menggunakan server Apache yang berisikan dari diri pribadi, yaitu ada nama, NRP, dan kelompok. Selanjutnya kita membuat replika dan menggunakan load balancer dan dilanjut dengan database MySQL. Jadi di sini saya sudah membuat data untuk perbaikan pertama. Ini terdapat dari diri saya, yaitu Muhammad Kinasiano Putra, NRP 5027-23109 dari kelompok TKA C05. Di sini kita coba buat tampilkan. Dan kita cek. Nah, di sini sudah ada untuk informasi pribadi saya. Ada Muhammad Kinasiano Putra, NRP 5027-31069 dan kelompok TKA C05. Terus untuk selanjutnya ini ada dari praktikan 2, ada Nindra Fidel Lansa, NRP 5027-31063 dan kelompok TKA C05. Dan yang ketiga ada Azal Farici Cahyono dengan NRP 5027-31071 dan dari kelompok TKA C05. Di sini untuk deploy-nya dari praktikan pertama. Selanjutnya ini ada deploy dari praktikan kedua, dan yang ketiga ini ada deploy untuk praktikan yang ketiga. Terus untuk selanjutnya saya sudah menampilkan di sini untuk deploy-nya. Dan untuk datanya kita bisa lihat di sini. Dan ini juga di refresh akan keluar dari anggota kelompok secara berbeda-beda. Dan ini praktikan pertama, praktikan kedua, dan praktikan ketiga. Dan selanjutnya kita akan membuat database-nya. Di sini tidak bisa karena saya sudah nge-run tadi. Terus ini coba. Ini dan sudah masuk ke MariaDB-nya dan kita buat untuk database.
Ini sudah muncul, lalu ada drop table, drop database. Nah, ini berarti sudah selesai. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Danendra Fidel Kansa dengan NRP 502723163 akan melakukan pengerjaan praktikum modul 4 teknologi komputasi awan. Di sini saya menjadi praktikan kedua ya. Nah, untuk yang pertama itu kita diminta untuk membuat aplikasi web yang di-host menggunakan server Nginx. Nah, buat nanti yang ditampilin itu ada nama praktikan, NRP praktikan, sama kelompok TK praktikan. Nah, yang pertama, bikin folder dulu buat nama praktikannya. Terus, di dalam ini, bikin Docker file buat Nginx-nya. Nah, buat itunya udah aku siapin di sini, Docker file-nya. Sama bikin index.html buat nampilin di localhost-nya. Nah, ini yang buat praktikan 2 udah ditampilin ya. Ini buat Docker file-nya itu from Nginx Alpine. Terus kita ngopi dari index.html yang kita buat ini. Nah, ini buat path-nya, bla bla bla, terus index.html. Habis itu kita buka Docker desktop. Nah, pertama kita masuk ke dalam path-nya ini dulu. Buat itu ngejalanin nge-build Docker-nya, file Docker-nya. Nah, ini udah di-build. Kemudian habis di-build, kita run Docker-nya. Di sini saya pakai port 8080 untuk nyobanya. Nah, terus kita cek di localhost. Nah, ya ini udah bisa ditampilin pakai Nginx. Nah, kemudian buat selanjutnya, setelah bisa nampilin si program aplikasi webnya itu, setiap praktikan itu diminta untuk bikin 6 replika Docker untuk aplikasi mereka. Buat replika itu ada 2 replika untuk nampilin data praktikan pertama, terus 2 replika untuk data praktikan kedua, sama 3 replika untuk nampilin data praktikan ketiga. Nah, buat itu pakai load balancer sama Nginx. Nah, load balancer itu di sini itu fungsinya untuk setiap kita nge-refresh di halaman webnya localhost itu, informasi yang muncul akan berubah-berubah antara data praktikan pertama, kedua, sama ketiga. Nah, buat bikin load balancer-nya itu seperti ini. Pertama, kita bikin folder lagi buat praktikan 1. Nah, buat datanya udah saya siapin di sini. Jadi tinggal kopas.
Nah, habis itu ini udah yang praktikan satu udah, habis itu yang praktikan dua, praktikan tiga. Nah, ini udah ditampilin semua yang buat praktikan ketiga ini, praktikan kedua ini, sama yang praktikan satu ini. Nah, sebelumnya saya lupa buat nampilin kalau si Docker file yang buat Nginx ini udah running ya di Docker desktopnya seperti ini, running, dan ini buat portnya. Kemudian setelah bikin dari semua data dari praktikan satu sampai 3, kita bikin deployment buat praktikan satu sampai praktikan juga 3 juga. Nah, buat uh, deploy-nya tuh pakai Nginx seperti ini. Nah, ini buat deployment-nya. Nah, buat API versionnya apps v1, terus buat name-nya nanti deploy-nya tuh Nginx deployment 1, app-nya Nginx 1, buat container port-nya karena Nginx itu pakainya 80, jadi ditulis 80 semua sini. Dan buat type-nya not port, karena kalau pakai load balancer itu nggak bisa, karena maksudnya type load balancer itu buat ngecek dari si kliennya. Jadi kalau dipakai localhost itu nggak bisa. Terus buat yang Nginx yang buat praktikan duanya. Ini juga sama, tinggal diganti namanya aja ke angka 2. Terus yang terakhir, buat yang Nginx. Nah, ini yang buat Nginx deployment yang 3, yang buat praktikan 3. Nah, ini udah dibuat semua. Nah, buat ngedeploy dari si setiap nama praktikannya itu, kemudian tuh kita bikin Nginx buat load balancernya. Nah, ini buat load balancernya seperti ini. Kita kainnya jenisnya deployment, terus namanya Nginx load balancer, terus app-nya Nginx load balancer buat portnya 80, sama pad-nya itu etc inks sama inksconf. Buat volumenya juga pakai Nginx strip load balancer config. Nah, buat ini yang buat load balancernya itu di sini, yang pakai Nginx-nya. Habis itu buat versionnya kayaknya service, terus namanya pakai Nginx load balancer sama tipenya load balancer buat di load balancernya.
Nah, setelah itu kita coba Minikube start buat ngejalanin pakai kubek L itu. Nah, habis itu sebelumnya di sini aku mau nambahin buat script ESA ini biar nanti pas ngejalanin itu bakal langsung beruntut tanpa harus masukin komen-komennya si Kubernetes itu satu-satu biar lebih efektif. Nah, ini buat itunya, ini dia pertama nge-build engine X1, 2, 3, terus dia nge-apply semuanya. Nah, Sleep 10 ini tuh buat ngasih jeda di tiap mereka nge-build itu, biar nggak ada crash antar, apa namanya, nge-build-nya sama nge-apply-nya. Jadi nggak ada yang terdahului biar nanti pas dia minikube service itu nggak error. Nah, habis itu bikin delete buat yang delete.sh yang delete.sh seperti ini buat ngapus dari si deploy yang ada di Minikube itu biar nggak menuhin memori. Nah, habis sudah di setup semua, tinggal kita run buat semua scriptnya pakai bash. Nah, buat itu aku bakal pakai ini cd. Nah, ini udah bisa ditampilin ya di sini. Terus saya bakal nyoba buat nge-refresh. Nah, ini perhatikan 3 pertama, 2, terus dia bakal ganti-ganti terus sesuai refresh-nya secara acak. Nah, kemudian kita coba tes buat ngematiin itunya. Nah, ini udah di delete, terus kita bakal coba di reload apakah masih bisa. Nah, ini berarti udah dihapus. Nah, kemudian buat yang terakhir di modul 4 ini kita diminta untuk ngedistribusin sebuah database MySQL pakai MariaDB. Nah, masing-masing praktikan tuh harus akses database ini di dalam Docker dan buat sebuah database yang isinya sama kayak tadi, nama, NRP, sama kelompok TKA dari seluruh anggota kelompok. Nah, buat itu, di sini tuh tinggal pakai extension yang ada di Docker. Nah, ini pakai ini. Kita pakai Dockeran, terus ini IP-nya, terus ini buat localhost-nya, bla bla bla, buat passwordnya itu pakai ini, dan kita installnya MariaDB yang versi terbaru atau latest. Nah, ini udah di-download. Kemudian kita cek di Docker kontainernya ini udah ada MariaDB Let's buat ini. Dia statusnya running.
Kemudian kita masuk ke MariaDB, si MariaDB-nya pakai root. Nah, ini kita pakai docker exec it mymdb mariadb use root buat masukin passwordnya ini sesuai yang tadi ditulis di sini. Nah, ini udah masuk ke MariaDB-nya. Itu kita tinggal create database. Nah, buat nama database-nya di sini saya pakai praktikan modul 4. Oke, terus kita masuk ke modulnya, maksudnya database-nya. Nah, ini udah masuk ke database praktikan modul 4, terus kita bikin tabelnya dulu. Nah, ini udah dibikin. Di situ kita insert buat namanya biar cepet. Nah, ini buat namanya ada nama NRP sama kelompok TKA sesuai sama yang di sini, nama NRP sama kelompok TKA. Terus habis itu ini buat nama NRP sama kelompok TKA-nya sama. NRP-nya ini ada Kenas, ada Fidel, aku, terus Aza buat NRP-nya 69, 63, sama 71. Terus ini udah dimasuki di insert. Nah, buat database-nya udah berhasil ditampilin. Ini buat namanya ada Kenas, Fidel, sama Aza. NRP-nya 69, 63, 71 buat kelompok TK-nya C05. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau mungkin salah dalam pengerjaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azafari Cahyono dengan NRP 071. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai hasil kerja saya tentang praktikum modul 4 komputasi awan. Nah, kebetulan di sini saya mengambil role sebagai praktikan ketiga. Jadi di sini saya bakal menggunakan framework Python Flash. Nah, di sini kita disuruh untuk membuat aplikasi web dengan teknologi Docker dan Kubernetes. Nah, setiap aplikasi web yang dikembangkan oleh praktikan ini harus berisi informasi pribadi. Mereka meliputi nama praktikan, NRP, dan kelompok praktikan. Nah, sebelum lanjut, di sini saya sudah membuat app-nya. Jadi saya awalnya membuat app.py menggunakan Python, lalu membuat kode seperti ini ya. Jadi kita bakal import Flash dulu. Lalu deklarasi app-nya menggunakan Flash, kemudian membuat root-nya. Di sini root-nya adalah root. Lalu kita mengisi data tampilan web yang ingin kita tampilkan. Nah, kebetulan di soal kita disuruh untuk menampilkan nama praktikan, NRP praktikan, dan kelompok TKA. Nah, jadi di sini yang baris pertama saya memasukkan nama. Nah, ini kelompok saya, Muhammad Kenas Hilal Putra. Lalu yang kedua itu NRP-nya sekian 069. Lalu yang terakhir itu kita di kelompok berapa? Jadi kelompok C05. Nah, untuk menjalankan aplikasi tersebut kita bakal menggunakan Docker. Jadi dalam Docker ini kita bakal menjalankannya dalam Docker. Nah, yang pertama ini from Python. Jadi dia bakal menggunakan image Python Alpine 3.2. Lalu workdir-nya kita set di /app. Nah, kalau misalnya belum ada, nanti Docker bakal membuat directory app. Lalu untuk copy dot ini dia bakal nge-copy file .py yang ada dalam foldernya ini. Nah, kebetulan ini hanya ada satu, makanya saya menulisnya kayak gini. Jadi nanti app.py bakal copy masuk ke dalam Docker-nya. Lalu run pip install Flash, itu nanti di dalam kontainer Docker-nya dia bakal menginstal Flash. Oke. Nah, untuk CMD-nya ini dia bakal nge-run Python-nya. Jadi Python app.py. Oke. Untuk yang Flash 3 dan Flash 2 dan Flash 3 kurang lebih sama. Cuma bedanya hanya di app.py-nya. Untuk app-nya
setiap app-nya nama dan NRP-nya itu beda. Jadi nama yang praktikan keduanya adalah dari Fidel dengan NRP sekian, lalu praktikan ketiganya adalah saya dengan NRP 071. Nah, untuk Docker file-nya kurang lebih sama. Oke. Nah, setelah itu kita disuruh untuk mengembangkan aplikasi web. Masing-masing praktikan harus membuat 6 replika Docker untuk aplikasi mereka. Pembagiannya itu seperti berikut: 2 replika pertama menampilkan data diri praktikan pertama, 2 replika kedua menampilkan data diri praktikan kedua, dan 2 replika ketiga menampilkan data diri praktikan ketiga. Nah, di sini kita bisa mulai dengan membuat deployment.yml. Nah, di sini isinya bakal seluruh konfigurasi yang dibutuhkan untuk membuat 6 replika tersebut. Nah, yang pertama itu kita bakal declare API version yang kita pakai. Jadi API-nya itu V1, API version 1. Lalu untuk kan itu tipe apa yang bakal di dalamnya, dia bakal menjalankan tipe apa. Tentunya kita yang pertama harus deployment-nya dulu. Jadi tipenya adalah deployment. Lalu untuk metadata ini isinya adalah kayak nama dan ya identitas dari deploy-nya lah. Untuk namanya kita bakal kasih nama flash deployment yang pertama, yang 1. Lalu untuk label dari app-nya adalah flash 1. Nah, untuk spesifikasinya di sini replikas ini menunjukkan berapa replika yang kita mau buat. Nah, pada soal kan disuruh membuat dua, jadi kita bakal setnya di 2 replika. Oh ya, ini untuk yang 1 ya. Jadi hitungannya sama seperti ini. Jadi data diri praktikan pertama. Yang pertama ini maksudnya adalah flash 1. Jadi dia bakal ngatur yang flash 1 ini, yaitu praktikan pertama tadi kan. Nah, untuk selektornya untuk labelnya adalah flash 1. Lalu untuk template sama flash 1 juga. Dan untuk spesifikasi dari kontainer itu namanya sama flash 1, dan untuk image yang dipakai juga sama flash 1. Lalu untuk ini image pool policy ini karena saya sebelumnya nggak memasukkan ini ya, jadi waktu itu ada error di ini ya, aplikasinya tidak bisa berjalan, ada kayak image pool back off kalau nggak salah itu, jadi nggak running gitu. Nah, ternyata ada masalah di saat minikube-nya ini mau nge-pull image yang ada di repo private kita. Nah, karena repo kita private jadi kayak nggak ada izinnya gitu, jadi nggak bisa. Nah, makanya kita abaikan pull tadi polisinya itu dengan image pull policy never. Nah, untuk portnya, kontainer portnya itu bakal ada di port 5000 yang setahu saya itu adalah standar port dari Python Flash. Oke, untuk yang berikutnya itu ada sama, kurang lebih sama, cuma bedanya di sini dia bakal nge-declare service-nya yang dimana dia bakal digunakan untuk membuat load balancer-nya. Nah, untuk metadata sama, kita membuat namanya itu flag service 1. Nah, untuk spesifikasinya tipenya kita menggunakan node port, lalu selektornya sama seperti di atas flag 1. Dan untuk portnya kita bakal menggunakan protokol TCP dengan port 80 dan targetnya itu 5000, yaitu standar dari Flash Python. Nah, untuk yang di bawah-bawahnya kurang lebih sama ya. Cuma di sini bedanya di sini kan ada berapa ya? Ada 3 sesi, yaitu sesi yang 1, lalu flash deployment yang 2, dan yang paling bawah ini yang 3. Nah, kurang lebih sama, dia bakal deploy satu-satu, flash 1, flash 2, flash 3 semua di-deploy dengan replika masing-masing itu 2. Jadi yang di flash deployment 2 replikanya ada 2, dan di flash deployment 3 replikanya juga ada 2. Nah, jadi totalnya ada 6 sesuai dengan yang diminta oleh soal, yaitu 2 replika kedua menampilkan data diri praktikan kedua, dan 2 replika untuk menampilkan data diri praktikan ketiga. Oke. Lalu berikutnya itu kita disuruh untuk membuat load balancer. Nah, menggunakan load balancer ini menggunakan Nginx. Jadi dia itu bakal setiap kali kita refresh, dia bakal kayak berubah gitu secara otomatis. Nah, di situ saya buat konfigurasinya, membuat file lagi dengan nama flash-lb. lb ini load balancer ya, loadbalancer.yml. Nah, di dalamnya ya kurang lebih sama seperti sebelumnya ya. Jadi ada kayak API version yang kita pakai. Lalu yang pertama tentunya kita kayaknya adalah deploy.
Lalu untuk nama deploymentnya kita kasih nama flash load balancer, dan untuk replikanya karena di soal tidak diminta apa-apa dan tentunya kita hanya membutuhkan satu saja, jadi replikanya adalah 1. Nah selanjutnya ini ya label saja, hanya label. Kita mengasih namanya nginx load balancer. Lalu untuk kontainernya kita menggunakan nama nginx, dan image-nya kita menggunakan image nginx alpine dari docker tentunya. Lalu untuk portnya kita bakal menggunakan port 80. Nah untuk mount path-nya ini kurang lebih sama seperti kalau misalnya kita bikin docker file yang nginx gitu. Jadi yang pertama itu adalah file nginx conf-nya, itu kita bakal copy ke mount-nya. Jadi mount-nya itu di dalam dockernya itu etc nginx conf, itu bakal di copy ke sana. Nah untuk volumenya itu kita kasih nama nginx config, dan config map-nya itu flash load balancer config. Lalu untuk selanjutnya kita kan tadi disebutin ya config itu. Jadi selanjutnya kita bakal ngurusin hal-hal yang berbau dengan config. Nah makanya di sini kayaknya itu config map, namanya config map gitu. Nah untuk namanya kita bakal ngasih nama flash load balancer config. Nah datanya ini dia bakal ngasih bakal membuat file nginx.conf yang isinya itu seperti ini. Jadi upstream backend gini-gini, ini isi untuk membuat load balancer menggunakan nginx. Jadi di nginx configuration-nya. Nah untuk yang terakhir itu sama seperti sebelumnya ya, yang di deployment kita menggunakan service juga. Ini untuk memanggil fungsinya nanti. Jadi flash load balancer namanya adalah flash load balancer, dan untuk spesifikasinya aplikasinya menggunakan nginx load balancer dengan port TCP, protokol TCP port 80 dan target portnya 80, sama seperti yang di sini ya. Jadi dia bakal ngelistin 80. Nah tipenya adalah load balancer. Ini yang paling penting, tipenya adalah load balancer, harus dibuat. Oke. Nah kita sekarang bakal nge-run, coba untuk run aplikasinya ya. Nah di sini saya sudah di directory saya. Sebelumnya itu saya menggunakan chmod agar deploy-nya itu bisa di run, tapi karena saya sudah mengganti permission-nya tadi, jadi saya tinggal langsung run. Sebelumnya kita bakal nge-run minikube terlebih dahulu. Jadi minikube start. Mungkin nanti bakal di skip saat minikube-nya sudah selesai. Nah di sini minikube-nya sudah terrun. Nah selanjutnya kita bakal run deploy-nya, deploy.sh. Oke kita run. Di sini dia bakal nge-build sesuai yang tadi diisi kodenya ya. Jadi dia bakal nge-build dockernya dan juga menjalankan deployment-nya. Ini akan saya skip setelah sudah selesai. Nah di sini sepertinya sudah terjalankan ya, tapi karena sepertinya ada masalah. Saya nggak tahu kenapa, saya sudah cari jalan keluarnya tapi nggak ini ya. Jadi kita bakal jalankan minikube service flash load balancer-nya ini sendiri. Nah, coba minikube service flash load balancer. Nah sama seperti ini ya, jadi minikube service flash load balancer. Nah ini kita jalankan. Nah seharusnya ini bisa diakses di link ini. Kita bakal coba. Oke. Nah di sini sudah terjalankan ya untuk websitenya. Lalu kita bakal ngecek untuk di sini setiap kali nge-refresh apakah dia bakal berubah. Nah jadi setiap kali saya refresh dia bakal berubah ya. Nah, oke. Untuk yang terakhir kita disuruh untuk mendistribusikan sebuah database MySQL menggunakan MariaDB. Nah isinya itu ada tabel untuk nama, NRP dan kelompok TKA. Nah
Oke. Nah, untuk membuatnya di sini saya sudah menyiapkan satu docker file lagi yang isinya itu intinya dia bakal membuat MariaDB dengan passwordnya ini seperti ini 12345, dan untuk password user biasanya adalah my password. Nah, untuk menjalankannya kita bisa langsung di terminal. Lalu pertamanya kita bakal docker build dulu. Nah, di sini kita sudah di directory yang benar. Kita bakal docker build min t MariaDB. Kita kasih nama MariaDB tkac. Oh, sorry, kurang dikit lagi, kurang ada titik. Nah, untuk direktorinya ya. Nah, di sini dia bakal nge-build untuk Marianya. Nah, di sini sudah terbuild ya. Lalu kita bakal run dengan docker run min name MariaDB. Kita kasih nama MariaDB tkac. Lalu untuk portnya kita jalankan di 3306. Nah, untuk autentikasinya MySQL root password. Nah, passwordnya itu tadi kita 12345. Lalu MariaDB tkac. Kita run. Nah, di sini sudah terrun ya. Dapat dilihat juga pada aplikasi Docker Desktop. Nah, di sini udah running. Oke. Lalu kita bakal masuk ke dalam Dockernya dengan menggunakan docker exec min it namanya MariaDB tkac, lalu MariaDB min username-nya kita pakai root, dan juga untuk passwordnya nanti kok sorry salah, typo MariaDB. Nah, untuk passwordnya 12345. Nah, ini sudah masuk ya, sudah masuk dalam MariaDB-nya. Nah, untuk yang pertama kita bakal create tabelnya. Jadi bukan tabel, jadi create database. Namanya praktikan tkac. Praktikan TKA modul 4 aja. Praktikan modul 4. Nah, lalu kita bakal masuk ke dalam database-nya. Modul 4. Nah, di sini sudah terlihat ya. Jadi praktikan modul 4. Nah, di dalamnya sama seperti ya MySQL biasa lah ya. Jadi create table if not exist. Kita kasih nama praktikan saja. Lalu isinya yang pertama ID dulu, in primary key auto increment. Nah, lalu keduanya adalah nama. Untuk nama kita menggunakan varchar 225. Lalu untuk selanjutnya nrp jangan in varchar aja, varchar kita pakai 20 aja. Lalu yang terakhir itu ada kelompok TKA. Jadi kelompok
ada UTKA. Kita pakai varchar juga, lalu 20 saja. Nah, oke, di sini harusnya sudah bisa. Nah, udah ada ya, udah no error. Lalu selanjutnya kita bakal insert datanya, insert into nama tabelnya praktikan. Nah, untuk itunya kolomnya bisa nama NRP dan kelompok TKA. Oke, untuk values-nya, values itu datanya, kita bakal masukkan pertama nama Muhammad Kenas Galeno Putra. Nah, selanjutnya itu NRP. Untuk NRP di sini kurang hafal. Bentar. Kenas. Nah, NRP-nya 69 ya. Nah, untuk kelompoknya sama Chen 05. Kemudian yang praktikan kedua, kurang lebih sama seperti tadi. Jadi kita bakal masukin itunya, nanti bakal skip saat tabelnya sudah selesai dibuat. Terima kasih. Nah, di sini sudah selesai ya. Jadi kita enter. Nah, udah nggak ada error juga. Lalu kita bakal menampilkan tabelnya. Kita bisa menampilkan tabelnya dengan sama seperti query ya. Jadi select all from praktikan. Nah, di sini sudah terlihat ya. Jadi ada untuk ID-nya 123, namanya Muhammad Kenas, Sanjafri Del Azafarici, dan berikut adalah NRP-nya. Oke. Karena sudah selesai ya, jadi sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.